Jadi di IDDOMS ada banyak sekali topik yang sudah dibahas. Hari ini adalah sudah topik yang ke-68 buat semua sahabat IDDOMS yang ada kesempatan untuk melihat kembali ulang replaynya. Nah, ini narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Dr. Liz. Malam, Dokter Henry. Wah, penampilannya super keren, Dok. Benar-benar Bisa aja. gaul milenial, Dok. Super fresh. Jadi jangan buat para sahabat IDDOMS yang belum mengenal, jangan tertipu dengan penampilan, karena Dr. Liz walaupun tampak sangat awet muda, beliau sudah sangat senior, pengalamannya sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi Dr. Liz ini, boleh saya bacakan CV-nya sebentar mungkin, Dok, ya? Silakan, Dok. Jadi Dr. Liz Surahmiati Suseno, spesialis kulit dan kelamin konsultan ini adalah seorang staf pengajar di bidang kosmetik dermatologi di Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kepada Pak Sarah, sahabat IDDOMS yang belum familiar, beliau sudah cukup terkenal, marang merintah mengajarin para spesialis kulit di bidang tumor bedah kulit, salah seorang anggota dari KSTBKI juga. Beliau juga ahli liposuction sekaligus fat transfer, dan sudah mengerjakan fat transfer udah berapa banyak kasus ya, Dok, ya, sampai bukunya mungkin udah nggak cukup ya, Dok, ya. Sudah sejak tahun 2099 mungkin, Dok, udah 20 tahun lebih berarti ya, Dr. Liz, ya. Wah, kita berikan aplaus, terima kasih sudah mau menjadi narasumber malam hari ini, Dok. Terima kasih banyak. Jadi penampilan boleh awet muda, tapi pengalaman luar biasa ya, Dok, ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Iya, Dr. Liz. kebetulan saya staf di FKUI RSCM. Ya. Jadi nggak tahu, jangan tertipu oleh penampilan, tenang aja. Betul, bedaknya banyak, bedaknya. Nah, ini alami semua, kelihatannya cahaya semua on point sekali, Dok. Iya. Jadi tanpa berlama-lama, ternyata di zaman yang modern ini nggak menyangka ya, Dok, ya, bisa terjadi suatu teknologi di mana kita bisa transfer, bukan hanya transfer duit, tapi juga bisa transfer lemak ya, Dok, ya. Betul. Iya, ini kemajuan teknologi memang yang memungkinkan kita. Dan mungkin bisa dibantu dari Dr. Liz, kita mulai saja. Sebenarnya fat transfer ini apa sih, Dr. Liz? Fat transfer itu adalah pengambilan lemak dari satu bagian tubuh orang yang sama ya, terus dipindahkan ke orang yang sama juga. Jadi bukan seperti uang kan kita transfer ke tempat-tempat lain ya. Kalau ini harus orang yang sama juga, jadi orangnya itu juga, caranya itu juga, terus dilaksanakan pada hari itu juga. Gitu. Benar. Jadi buat kemarin ada yang sampai bertanya di questions juga, berarti transfer dari lemak saya ke orang lain belum memungkinkan untuk sekarang ini ya, Dr. Liz, ya? Belum. Masih itu belum. Ada lagi tuh, Dok, ada lagi. Jadi memungkinkan kalau tidak langsung dikerjakan. Jadi diambil, kemudian diproses, diolah lagi, kemudian diambil komponennya. Jadi misalnya diambil stem cell-nya, diambil fraksi vaskular stromanya. Jadi beda. Wah, istilahnya sangat advance kepada para sahabat IDDOMS yang ikut mendengarkan. Sambil kita pelan-pelan diskusi apa itu stromal cells dan lain-lain, mari kita dengarkan slide by slide-nya ya. Terus kalau dari autologous fat transfer ini, Dr. Liz, sebenarnya tujuannya itu apa sih, Dok? Kalau dilihat dari sejarahnya dulu ya, Dok, ini sebetulnya seperti limbahnya dari tumisan liposuction. Kalau awalnya kan bukan berbentuk yang seperti sekarang. Jadi dulu diambil satu chunk gitu, jadi diambil satu baji fat terus dimasukkan, ternyata gagal, mati. Kemudian dengan adanya tumisan liposuction lama-lama bisa dimasukkan dalam keadaan encer, kemudian digunakan di tempat-tempat lain gitu. Jadi awalnya begitu. Itu terus mulai lebih meledak itu sekitar tahun 90-an gitu. Terus kemudian berkembang lagi teknologinya. Jadi mulai dari yang ukuran besar-besar itu kemudian dikecilkan lewat ada dari satu syringe ke lain dioper-oper gitu jadi lebih kecil, kemudian disebut jadi mikro, dari mikro diperkecil lagi dengan saringan segala jadi nano gitu. Jadi bisa masuk ke tempat-tempat yang halus seperti di bawah mata gitu. Jadi bisa untuk yang dangkal gitu daerahnya.
Gitu. Jadi gunanya ya tentu aja karena dia bervolume ya, seperti lemak-lemak kita yang lain ini kan mengisi banyak nih. Ada pager-pager nih sekitar perut ya. Perut, punggung, itu pager-pagernya bisa selain mengisi, ternyata punya khasiat nanti kalau dipindahkan ke tempat yang agak peot gitu, misalnya pipi atau garis-garis di sini, itu bisa mengisi jadi kembali remaja gitu. Selain di dalamnya sendiri itu juga ada sel punca dan ada bagian-bagian dari jaringan lemak yang memang berguna untuk meremajakan. Kulitnya selain terisi juga kelihatan lebih halus gitu. Betul. Cuman ini Berarti, senjata rahasia kita ya, Dok ya. Senjata rahasia para dokter kulit nih kayaknya. Dokter kulit, iya, yang tempat tetap on point walaupun usia masih belum masih muda terus gitu ya, Dok, intinya ya. Berarti selain mengisi tadi, berarti bisa juga ikut meremajakan, Dokter Liz ya. Oh iya, sangat bisa memang. Karena Terus ya itu karena ada zat-zat di dalamnya itu, Dok. Jadi tidak hanya selnya kan. Maaf, Dok. Tadi saya mutus dokter ya. Aduh, maaf banget. Tapi silakan Dokter Henry, apa nih pertanyaannya? Saya juga pengen Terus tahu. kalau kita mau lakukan, pasti teman-teman akan bingung membayangkan ini. Kalau buat sahabat ID Derms yang belum pernah mendengar, bayangkan transfer kalau uang itu kan masukin ATM, masukin kartu, kartunya keluar, uang keluar, Dok. Nah, kalau fat transfer ini tekniknya, cara dapetin lemaknya itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Apakah kita harus kayak tadi cang diambil, atau kita pakai sesuatu yang alat khusus, itu tekniknya gimana, Dok? Ya, pakai alat khusus. Jadi ada kanula namanya, jadi seperti jarum tapi tumpul, kemudian jaringan yang akan diambil itu dibius dulu, terus diambil. Ini ya, Dok ya, skemanya ya, Dok ya, yang udah dipersiapkan ya. Skemanya begini. Jadi nanti gambar pertama itu yang di atas ya, Dok ya, yang pakai baju hijau itu ya. Betul, diambil dari daerah perut biasanya ya, atau paha bagian dalam, itu kan bagus lemaknya. Betul, kemudian bisa diendapkan atau bisa juga dipusing di centrifuge. Nanti terpisah lemaknya gitu. Udah tinggal dipindahkan, terus udah jadi deh. Dan tidak perlu bius total kan, Dokter Liz ya? Oh enggak. Kan cuma sedikit ngambilnya. Benar. Terus ketika kita mengerjakan, sakit nggak sih? Nah, ini para sahabat ID Derms pasti ingin tahu juga rasanya seberapa sakit dan seberapa nggak nyamannya sih. Sama seperti kita ke dokter gigi disuntik kan. Nah, terus suntikannya kan bahan-bahannya juga sama. Jadi ya benar sekali. Begitulah rasanya. Berarti dari skala 1 sampai 10 paling cuma 2 sampai 3 kali, Dokter Liz ya? Betul. Dan biusnya kan bius secara tumesen. Artinya tumesen itu adalah larutan anestesi mati rasa bius yang diberikan di tempat yang akan kita ambil lemaknya gitu, Dokter Liz ya? Iya, betul. Betul, nih ada komentar nih dari Dokter bisa nyanyi-nyanyi katanya. Bisa nyanyi-nyanyi sambil dikerjakan. Tapi nyanyi-nyanyinya ngomong-ngomong berapa lama, Dok, tekniknya ini, Dok, melakukannya? Biar bisa nyiapin playlistnya, Dok. Ya mungkin setengah jam ya, karena biusnya itu kan mesti didiamkan dulu kan biusnya supaya bekerja, kemudian baru diambil, nanti dimasukkan kembali gitu. Setengah jam lah kira-kira. Benar, berarti konsepnya memang ada sekalian tadi pertanyaan dari Bu Emi, ini mirip sama fat fillers dan fillers yang selama ini udah terkenal dan populer di masyarakat, sebenarnya konsepnya sama ya, Dokter Liz ya? Oh ya, sama. Memang ini filler yang paling alamiah. Oke. Kalau yang ada yang sintetis itu kan banyak sekali. Yang alamiah kan tidak begitu banyak, dan ini yang paling utama. Berarti ini kembali lagi sebenarnya ini adalah fillers, tapi bahan fillernya bukan sintetis, tapi dari tubuh kita sendiri. Iya, buatan Tuhan. Asli. Buatan Tuhan, bisa sambil ngecilin perut, memperbesar anggota tubuh yang lain. Atau bisa kita mengembuang perut sekaligus memperbesar bagian tubuh yang ingin diperbesar gitu ya, Dok ya? Betul. Nah, kalau gitu perbandingan antara fat fillers dan filler sintesis itu apa aja, Dok, intinya, Dok? Satu, kan ya itu kan bisa dapat banyak. Orang lemak tubuh kita kan banyak banget. Terus bisa ngisi mana aja bisa. Mau mana mau wajah, atau misalnya ada
daerah yang ada bekas jaringan parut, cicatrix untuk memperbaiki, kemudian bisa juga misalnya sekitar lutut, kan kadang-kadang bergelombang, atau ada bagian-bagian lain yang diperlukan gitu. Oke. Kemudian ini tadi dari slide yang sudah dipersiapkan dapat mengandung ADSC, Dok. Apa sih sebenarnya ADSC ini, Dok? ADSC itu adipose derived stem cell. Jadi sel punca mesenkimal yang ada di dalam atau di antara sel lemak gitu. Kayaknya ada gambarnya ya tadi, Dok ya. Coba dipersiapkan yang ini kah mungkin, Dok? Ini dia, betul. Wah, ini gambar apa, Dok? Ini sel lemak yang diperbesar dan di zoom ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi kalau yang bulat-bulat merah itu yang sudah jadi. Kemudian di dekatnya ada yang namanya progenitor. Kalau yang serabutnya itu yang menahan, dia yang memegang di tempatnya. Nah, di antara itu ada sel yang disebut tadi ADSC, adipose derived stem cell gitu. Itu yang dicari-cari tuh. Berarti komposisinya seperti ini ya, Dok ya? Ada berbagai macam jenis bahan-bahannya. Mungkin buat sahabat IDDEMS yang belum mendapatkan gambaran, ini kayak ikan-ikan yang dalam fish net-nya ya, Dok ya. Jadi ada kumpulan atau bola tenis yang dalam ikatan net-nya itu ya, Dok ya. Diikat gitu ya, Dok ya. Betul. Sel-sel lemaknya ini. Dan ini kan tadi kan walaupun gembung banyak itu besar, tapi sebetulnya dia hanya 16%. Jadi sisanya itu justru ada yang sel jaringan ikatnya, terus kemudian ada sel pembuluh darah, ada fibroblast, ada berbagai bahan yang memang nanti bisa bersifat untuk peremajaan, makanya itu yang diambil. Efek positifnya, Dok ya, berarti kembali ke konsep yang tadi tujuannya, selain mengisi juga meremajakan ya, Dok ya, sifatnya ya. Jadi jangan dibuang-buang deh lemak kalau gitu ya, ditransfer aja habis ini ya, Dok ya. Iya, simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Nah, terus kemudian kalau sekarang dari segi kita bisa dapat indikasinya itu untuk seperti apa aja, Dok? Kita kan udah dapat lemaknya nih dari perut diambil atau dari paha. Kemudian kita bisa mendapatkan manfaatnya ini untuk seperti apa? Jadi urutannya sebetulnya begini. Jadi ada yang datang dan emang punya masalah. Masalahnya itu dilihat, oh ternyata ini ada defek atau kekurangan di entah wajah atau bagian tubuh lainnya gitu. Jadi bisa misalnya wajahnya cekung karena usia, kemudian atau ada sedang dalam pengobatan, karena ada obat-obat yang membuat memang wajah itu cekung, kemudian bentuknya yang secara alamiah misalnya dagunya kurang tinggi gitu, kemudian juga ada ada jaringan parut yang ingin diperbaiki gitu, jadi kita bisa suntikan ke situ. Kalau untuk kulit ya. Sebetulnya di bagian-bagian tubuh lain juga bisa, tidak hanya di kulit ya. Tapi ya itu mesti diolah. Oh iya, sekarang juga yang misalnya dulunya pasang implan payudara. Nah itu sih sampai umur barangkali 50-60 masih oke. Tapi nanti kan implan itu kan harus diganti. Kalau yang di luar sih sekarang implannya dikeluarkan karena tidak ingin nanti umur 70 atau 80 harus operasi untuk mengeluarkan. Jadi itu diganti dengan lemak gitu. Nah, itu yang langsung tadi, Dok. Jadi kegunaan langsung ya, Dok ya. Jadi kalau yang tidak langsung diambil dulu nih. Diambil, kemudian diolah. Jadi bukan lemaknya sendiri. Lemaknya itu diambil, diolah, tentunya ini udah merupakan suatu industri, jadi bukan untuk dikerjakan sendiri di rumah gitu. Kemudian nanti diproses, nanti didapatkan yang tadi stromal vascular factor yang tentunya mengandung lebih banyak lagi bahan-bahan yang bisa merangsang pertumbuhan gitu. Kalau yang tadi langsung sih bisa kita ambil ya, Dok ya, kita ambil langsung kita suntikan kembali di orang yang sama dengan cara yang sama lah kurang lebih gitu. Jadi bedanya di situ, maksudnya tidak bisa misalnya saya soalnya waktu kapan pernah dapat pasien juga nih, Dok. Jadi saya sudah disuntik stem cell dari mana, Pak? Iya dari lemak saya sendiri.
Iya, betul, tapi betul. Mungkin juga nggak persis gitu. Jadi kan lemaknya itu kalau mau sampai jadi stem cell, yang disuntikkan itu perlu proses. Karena yang dipakai kan berjuta-juta stem cell. Benar, Jadi benar sekali, Dok. beda dengan yang ada di sel lemak yang kita ambil langsung itu, kurang itu. Masih harus diolah, dibiak. Olah gitu dulu. ya. Oke. Berarti ini konsep yang sahabat iDidms harus paham bahwa sedikit saya berikan summary kecil bahwa fat transfer ini kita ambil dari perut ataupun anggota lain. Kalau kita ambil, kita bersihkan, kita langsung suntikan, itu teknik yang langsung ya, Dr. Liz ya. Betul ya. Jadi keuntungan dari yang, bukan keuntungan, tujuan dari yang langsung, memang ya langsung saja dikerjakan di orang yang sama, di hari yang sama, untuk mengisi langsung kekurangan yang diperlukan. Betul ya, Dok ya? Betul. Sedangkan kalau yang tidak langsung, lemaknya diambil dulu, ada proses terjadi di antaranya, kemudian setelah itu baru diinjeksikan atau disuntikan kembali, Dok ya? Betul. Dan itu perlu izin khusus. Tidak semua orang boleh melakukannya. Betul, betul sekali, Dok ya. Nanti kalau tanpa pengaturan kan repot juga ya. Benar, benar yang tubuh sekali. Stem cell atau bukan gitu kan repot lagi. Jadi memang harus hati-hati untuk ini. Ya. Dan dewasa ini kan banyak sekali di industri yang mengutamakan atau menjual nama stem cell ya, Dok ya. Sedikit-sedikit stem cell, ada yang dari binatang, nabati, apapun itu, Dok ya. Dan ini adalah stem cell yang benar-benar dari tubuh kita sendiri, dari manusia, adipose derived stem cell, artinya dari sel lemak kita ya, Dok ya. Di antara tadi kan ada gambar selnya itu ada stem cell, kemudian ada yang progenitor yang sudah arahnya mau jadi sel lemak sendiri. Oke. Jadi berarti kita suntikan kembali tanpa melihat ini ada berapa banyak stem cell. Cuman kita tahu di dalam ini ada stem cell. Jadi kalau dimasukkan pada bagian tubuh lain, ya insya Allah tumbuh dengan baik gitu. Benar. Wah, sungguh-sungguh ciptaan Tuhan ini keren banget kalau dimanfaatkan dengan baik ya, Dok ya. Betul. Nah, adipose derived stem cell ini sebenarnya banyak bidang, bukan hanya kita, dokter spesialis kulit ya, Dr. Lisia, yang bisa memanfaatkan dari ADSC-nya ini ya. Betul. Jadi untuk yang kasus kosmetik ya tentunya, kemudian yang digunakan lagi misalnya pada lutut, ortopedi yang banyak pakai ya. Terus kemudian gigi dan gusi juga mereka sampai bisa bikin gigi yang berasal dari stem cell, kemudian juga nanti setelah diambil untuk kita yang dokter kulit, kita bisa juga untuk ngobati kebotakan. Jadi daerah yang rambutnya kurang disuntikan dengan stem cell yang sudah diperoleh dari asal lemak tadi. Gitu. Oke. Berarti manfaat yang lain ternyata selain mengisi kulit, meremajakan kulit, juga di bidang yang lain seperti yang sudah tertera pada slide, rekonstruksi kraniofacial gigi dan gusi, bahkan penyembuhan luka ya, Dok ya? Iya, betul. Wah, ini transfer yang sungguh lebih cuan dibandingkan transfer duit ya, Dok ya, daripada transfer uang ya, Dok ya. Banyak sekali manfaatnya ternyata dari fat transfer yang selama ini kita cuma memahamin fat transfer ya untuk mengisi saja. Ternyata banyak manfaat lain dari kegunaan dari lemak ini dari tubuh kita ini, Dok. Betul. Jadi ini tadi kan saya sebut senjata rahasia. Iya. Nah, kadang-kadang kita sentrifus, gitu. Pada kasus-kasus yang bahkan melasma atau flek ya, kalau awam itu sebut ya. Kadang-kadang kita suntikan, jadi kulitnya juga lebih terisi, kemudian melasmanya juga entah bagaimana jadi membaik gitu, karena ada stem cell, walaupun cuman sedikit, belum diolah gitu, tapi ada gunanya tetap. Oke, artinya karena proses dari stem cell-nya tadi meremajakan kulit kita, maka kulitnya menjadi mudah kembali ya, Dok. Termasuk fleknya ikut mundur, Dok. Betul, fleknya mundur, terus kehalusan kulitnya juga. Walaupun kita tujuannya sebetulnya awalnya hanya mengisi. Kalau mengisi kan nggak usah repot-repot diperkecil atau bagaimana, dengan bulk aja kita masukkan. Gitu. Oke. Terus untuk mengisinya, Dok, tadi belum kita bahas. Mengisinya kita pakai sayatan nggak sih? Artinya kalau kita mengisi filler kan hanya pakai kanula kecil. Nah, fat ini kan juga dapat dari perut, kita pindah ke pipi atau ke anggota tubuh lain. Cara ngisinya gimana, Dok? Belum terbahas tadi, Dok. Oh, ya sama juga. Kan dibius dulu pasiennya. Areanya itu bisa kita bius setempat atau di blok.
kemudian atau barangkali kita juga sambil menakar nih, misalnya pipinya cekung, kita pengen tahu nih berapa banyak yang mesti diisikan, kita suntikan dulu bius yang tumesen yang tadi, yang bius encer tadi, di sini jadi perlu 5 cc, di sini perlu 7 cc. Nah kemudian nanti dicatat gitu, kemudian kita cuman ditusuk dengan ada satu jarum yang kecil, paling berapa G ya, 20, 18 G, terus dengan ukuran kanula kecil kita artinya. Kecil, jadi tidak ada sayatan. Betul, berarti itu yang harus diingat oleh sahabat ID Terms, nggak usah takut ngambil nggak sakit, nyuntiknya pun juga aman dan nggak sakit, serta nggak ada sayatan, dok ya. Betul. Nah, terus gini, kalau kita sekarang ingin melakukannya, ini bisa dilakukan oleh semua usia atau ada rentang usia tertentu, Dokter Liz, yang bisa mengerjakannya? Pasiennya, pasiennya, dok. Harus tidak ada kelainan pendarahan, jadi pasiennya harus normal, tidak ada kelainan yang berat atau apa ya, misalnya gangguan ginjal, gangguan apa gitu, jadi harus yang relatif sehat lah. Kemudian dia juga sudah mengerti bahwa ini adalah pengambilan lemak dirinya sendiri dipindahkan ke tempat lain. Udah jadi mudah lah, kalau boleh dibilang ya, prosesnya mudah. Namun memang ini termasuk, saya mesti sampaikan karena saya juga anggota Perdoski ya dok, ini adalah tindakan yang termasuk kurikulum bagi dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin, spesialis dermatovenerologi yang sudah dibekalkan sejak mereka dalam pendidikan. Jadi ini, tindakannya sederhana banget dan hasilnya bermanfaat. Iya. Betul. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya jika kita bandingkan dengan filler sintesis, ini kita lagi-lagi dok, cuan lagi dok ya, dapatnya banyak banget ya dok ya. Betul. Coba ini ada Bu Emi di sini ya, berapa ya fillernya 1 cc itu harganya ya. Kalau ini kan bisa berpuluh-puluh liter. Benar sekali. Susah bisa mencari. Sampai tersiram oleh fat transfernya ya dok ya, saking banyaknya ya dok ya. Iya. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi adalah plus minusnya gimana dok? Untung ruginya gimana? Kita ngomongnya untung terus nih. Nah ruginya apa dok dari tindakan ini sebenarnya? Ruginya ya ada rasa sakit sedikit lah. Oke. Cuman itu aja. Itu aja ya dok. Terus, minimal banget. Ada repot ngambilnya sedikit kan, mesti prosesnya. Kalau filler yang sintetis kan, sudah di dalam spet, jadi kita tinggal suntikan aja. Tapi ya itu balik lagi tadi, dari segi biaya ya tentunya jauh lebih menguntungkan menggunakan fat sendiri. Kemudian ada lagi, bertahannya berapa lama dok? Atau kita ambil berapa banyak, katakanlah ngambil 20-30 cc, bisa bertahan kalau kita taruh di pipi berapa lama dok? Dan berapa banyak? Sebetulnya ini bergantung juga pada tekniknya. Jadi kita kadang-kadang lupa ya bahwa fat ini benda hidup. Jadi kurang disayang-sayang begitu. Jadi kan kita berharap dia transfer jadi kayak transmigrasi. Kan mesti daerahnya menguntungkan gitu. Dia juga ke sana jangan kecapean. Jadi betul. Disimpen-simpen. Kalau bisa ya segera pindahkan ke situ dengan daerah yang sudah siap menerima. Nah, kadang-kadang kita juga bisa siapkan dengan ada PRP gitu. Jadi kita bisa campur supaya tambah advance ya dok ya, tambah PRP lagi jadi demi supaya fat ini survive. Jadi kalau dilihat dari 100 sel katakanlah itu 50% akan mati karena memang sudah waktunya ya. Tapi 50% lagi akan hidup. Jadi pasti masih ada yang hidup di situ. Dan setelah dimasukkan, fatnya akan regenerasi lagi nggak? Bertambah banyak gitu artinya? Kan tadi ada yang 50% sisa tuh. Betul sekali selain itu kan juga masuk sel-sel yang progenitor dan ada stem cell dan itu yang akan memperbanyak diri. Nah, itu dia. Berarti artinya kalau kita mau pindah, jangan lupa ahli yang mengerjakan harus benar-benar berpengalaman, dok. Benar ya, dok ya? Untuk meningkatkan kemungkinan lemaknya ini untuk hidup di tempat yang akan kita jadikan tempat masuknya lemaknya berikutnya. Jadi lemak yang dipindah ini akan diberi rumah baru gitu, sahabat ID Terms. Supaya lemaknya ini bisa hidup, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan nggak boleh dilupakan. Betul.
Nah, ini Oke, ada beberapa pertanyaan nih dok kayaknya nih ya. nggak apa-apa. Sambil kita Nih. mulai habis ini, kalau komplikasi gimana dok? Ada nggak sih kita ngomong positif lagi terus negatifnya komplikasi sekarang dok? Kemungkinan terburuk kalau kita lakukan fat transfer ini gimana dok? Ya di tempat pengambilannya itu kan kadang-kadang juga ya ada luka kecil gitu ya, yang bekas pemasukan kanula kecil itu juga, jadi bisa ada memar sedikit ya. Kemudian di tempat memasukkannya juga mungkin juga ada memar, dan kalau kurang hati-hati mengerjakan atau memeliharanya ya bisa infeksi. Gitu. Infeksi berarti ya dok ya. Nah, ada pertanyaan yang kadang konyol setiap kali kita akan melakukan tindakan. Kalau kita udah mengerjakan ini pada wajah kita untuk wajah kita lebih muda, kita tahu suatu saat pasti akan diulang lagi. Pertanyaan pasien biasanya, kalau nggak diulang nanti muka saya tambah tua nggak sih dok? Ada efek ketagihannya nggak sih? Itu kan sering ditanyakan dokter Liz. Oh ya, kan mesti pertama barangkali dijelaskan dulu bahwa penuaannya itu terjadi pada berbagai lapisan, mulai dari kulit, kemudian lemak, kemudian otot, kemudian tulang. Kita tidak bisa mengganti tulang yang diserap. Tapi seperti halnya misalnya ini meja dengan adanya taplak, kalau mejanya agak bolong-bolong terus taplaknya diluruskan, diisi gitu baik-baik, ya akan tampak juga bagus juga gitu. Bukannya nanti kalau lemaknya habis terus langsung merosot sama sekali, justru kita dari lemak masih bisa mengharapkan lagi ada pertumbuhan gitu. Nah, itu dia kata kuncinya. Berarti peremajaan kuncinya ya dok ya, lebih dini dimulai kalau memang diperlukan. Bukan membuat kita tampak tua kalau nggak mengerjakan, justru akan lebih baik kalau dikerjakan lebih dini untuk efek peremajaannya ya dokter Liz ya. Iya, betul. Oke. So, ada mungkin foto pasien dok? Kalau yang sahabat ID Doms pengen tahu hasilnya gitu dokter Liz? Ada yang shareable? Ada satu sih kasus ini, kalau kasus yang datang ke kita dalam keadaan seperti ini, dan kita kebetulan nama ini penderita skleroderma, jadi morfea, kemudian ada bagian wajahnya yang menjadi cekung, atrofi. Yang foto tadi slide yang udah disiapkan ya dokter Liz ya, boleh dibuka mungkin yang pasien yang usia 13 tahun ya dok ya? Ya, boleh. Saya boleh share? Ini dia. Nah, jadi ini di bagian pipi kiri kanannya itu cekung, kemudian dagunya juga. Jadi anaknya tuh jadi malu, digoda teman-temannya, diolok-olok gitu ya. Jadi orang tuanya mencari tahu gimana ini bisa diobati atau tidak. Nah, kebetulan kan cara ini kan sederhana sekali ya. Jadi benar sekali dok. Kita cuman Pak, ya udah ini caranya, nanti dipindahkan lemaknya dari perutnya sedikit, nanti dimasukkan ke situ, kemudian nanti dijaga jangan sampai terinfeksi dan seterusnya gitu. Kemudian biasanya pengen sekarang juga gitu. Ya mohon maaf, ini harus diperiksa dulu apakah ada halangan atau tidak, aman atau tidak. Jadi periksa darah dulu. Kemudian nanti kalau sudah ada hasilnya kembali lagi, dan ya sudah kita kerjakan ya di poliklinik ya, dengan mudahnya begitu. Rawat jalan artinya itu ya? Iya. Nah, ini kalau sahabat Ideal cukup jeli, kita lihat dari kasus yang udah dengan baik hati, pasien ini fotonya boleh kita share, pasien usianya 13 tahun loh. Ini bukan seseorang yang usianya bahkan 30, 40, 50. Artinya anak-anak yang usia 13 tahun pun bisa dilakukan tindakan ini asal perlu ya dok ya. Ada indikasinya yang sesuai. Untuk mengatasi dia supaya nggak minder. Dia udah dari usia 8 tahun udah minder, punya muka yang bentuknya habis-habisan nggak ada isinya. Kemudian setelah diisi sebanyak 25 cc dok ya, dari perut. Iya, betul. Diambil dari perut, ditransfer ke, di foto ini ditransfer ke pipi sama dagu rasanya dok ya. Iya, pipi kanan, kiri, dan dagu. Bisa dilihat antara foto before afternya menunjukkan hasil ya immediately. Ini berapa tahun setelahnya dok? Atau berapa bulan setelahnya dok? Masih bertahan sampai 6 bulan kemudian dok. Berarti ini foto 6 bulan aja masih bagus kayak gini sahabat ID Doms. Dan artinya diambil 25 cc. 25 cc ini kalau kita kembalikan ke yang filler buatan,
Wah, ini cuan habis-habisan ya dok ya. Habisnya dapat. Mahal Ini banget nanti. mahal banget kalau yang sintetis. Sedangkan kalau dari lemak sendiri udah alami, sehat, ada stem cell-nya. Kemudian juga diambil perutnya ikut mengecil, dipindahkan ke pipi, ke anggota tubuh yang perlu. Dapatnya 25 cc. Banyak sekali itu teman-teman. Kalau bisa dibayangkan 25 cc itu berarti kayak ada 25 jarum yang kecil-kecil gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Iya, wah, luar biasa. Teknologi memang semakin maju. Oke, so sambil kita jalan, kita mungkin sambil menjawab, dok, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, sambil Henry menyapa teman-teman yang ikut join. Selamat malam. Wah, ada Dokter Sri juga ikut join, dok. Selamat malam, Dokter Sri dari Apa Padang. kabar nih? Lama sekali nggak berjumpa dengan Dokter Sri juga. Ini Begal juga salah satu pakar kelompok studi tumor bedah kulit Indonesia. Ada Dokter Sandra, ada Bu Emi juga. Pertanyaannya, nah ini dari si Yuli Konselor, izin tanya dok, fat transfer ini ada efek samping? Sudah dijawab tadi ya, Dokter Lis ya. Kemudian dari Bu Emi, sudah tadi ya, dari Bu Emi, pengisian dengan fat transfer perlu diulang nggak dok dalam jangka waktu tertentu? Bagaimana Dokter Lis? Oh ya, sama juga seperti filler yang lain, jadi akan Oke. habis juga, tapi bedanya itu masih ada sisanya sedikit, Bu. Oke. Berarti jangka waktunya estimasi bisa dikira-kira nggak, dok? Yang paling cepat hilang itu dalam 6 bulan lah, 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi bukan berarti hilang sehilang-hilangnya, itu benar-benar masih ada 100% sisanya. bersisa. Artinya bukan hilang tapi berkurang gitu ya, Dokter Lis ya. Ada juga kasus-kasus yang misalnya lupus ya. Lupus itu penyakit autoimun yang menyerang khusus lemaknya yang diserang dan pipinya itu dua-duanya sampai kempot padahal umurnya masih 30-an. Nah, itu baru 2 minggu hilang karena penyakitnya masih aktif, tapi kita kita udah beritahu juga pada pasiennya bahwa ini sebetulnya masih aktif, tapi pasiennya sudah tidak tahan karena melihat wajahnya itu ya terganggu sekali. Jadi diulang lagi hampir setiap 2 bulan sekali. Dan bahkan kemarin di masa pandemi juga tetap ngotot harus ini, tapi ya gitu. Kita ada persiapan PCR dan segala macam swab itu. Harus dikondisikan karena kita new normal ini ya dok. Iya, oke. Artinya pemilihan pasien dalam hal ini kita harus diskusi dulu sahabat IDLMS. Kita nggak bisa tiba-tiba kayak ke ATM kita transfer duit. Kalau ini kita harus memilih kasusnya plus minusnya gimana gitu ya dokter Tis ya. Dan indikasi secara nggak langsung berarti untuk kosmetik bisa, untuk mereka yang berpenyakit juga mungkin juga ya dok ya. Oh iya. Tentunya ya, nanti tinggal sizing dari ukuran lemaknya aja. Kalau kita perlu bulk, kita tidak usah terlalu banyak menyaring-nyaring, memindah-mindahkan gitu. Soalnya tadi ada pertanyaan lebih baik yang mana ya, tergantung. Jadi kalau dari Dokter Sondang kalau nggak salah, jadi lebih bagus mana? Yang fat biasa atau mikro atau nano. Benar sekali. Mau di bawah mata, tempatnya halus ya tentunya kita mesti kecilkan lagi ukuran lemaknya. Oke. Itu dia kata kuncinya sahabat IDLMS. Jadi kita ini punya lemak ini sangat aset berharga. Jadi kalau Henry membayangkan kayak mau ngisi sofa dok ya. Kita membuat sofanya ini perlu tinggi atau kita mau agak-agak trepes-trepes sedikit gitu ya dok ya, agak tipis-tipis gitu ya dok ya. Kalau perlu tinggi, berarti lemaknya gendut-gendut gitu ya dok ya. Istilah dokter Lis tadi adalah istilahnya bulky ya dok ya, lemaknya bulk atau makro berarti ya dok ya ukuran lemaknya ya. Betul. Kalau kita mau nyusurin lemaknya, sofanya agak supaya tepinya halus-halus gitu, berarti ukurannya diperkecil sedikit gitu dok. Betul, jadi kita juga bisa pakai alat-alat yang lebih kecil lagi. Gitu. Oke. Jadi lebih dibentuk lah istilahnya ya. Ya, apalagi di wajah itu ya kita juga tidak bisa terlalu besar-besar ukurannya. Kita mesti ingat ada bagian-bagian yang berbahaya kalau dimasukkan yang terlalu besar. Kemudian kapan naruhnya itu apa di permukaan atau kita harus dalam dan seterusnya, ada urusannya juga sih. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ami Munandar, ada batasan usia nggak dok untuk fat transfer? Oh, tidak ada.
Tidak ada. Nah, itu dia. Ini kakak saya nih, Dok. Mbak Ami, halo. Halo, kakak. Iya. Jadi Ini, benar-benar kayak tadi contoh kasus 13 tahun aja udah dikerjakan fat transfer ya dok ya. iya, makin tua Nah juga nggak itu apa-apa. dia. Yang ada Nah, nyari-nyari lemaknya itu di sebelah mana oke. maunya. Nah itu dia. Selama dia berarti harus berlemak. Kalau nggak berlemak gimana dok? Bisa nggak transfer? Mesti dicari-cari. Biasanya ada juga sedikit di dekat Nah itu dia kata kuncinya. lutut atau Hmm. di apa bagian dalam paha tuh pasti ada sedikit-sedikit. Kecuali kita punya penyakit, berarti sekurus-kurusnya kita pasti punya yang namanya lemak ya dok ya. Pasti ada. Mhm. Tinggal kalau perlunya banyak, ya ngambilnya harus banyak gitu ya dokter Lis ya. Mau sebanyak apa juga ada lemak pasti. Iya, ya bisa di-harvest lah, bisa dipanen gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Nesya IC. Malam dok, ingin bertanya, pasien tersebut menderita Ronberg syndrome atau skleroderma ya dok? Dan yang ditransfer apakah fatnya atau ATSC-nya ya dok? Wah, ini pertanyaan Ah, cukup tinggi levelnya. Oke, monggo dokter Lis. iya, tadi kan di awal kita sudah diskusikan Mhm, apa bahwa ada dua cara langsung yang dimasukkan ya lemaknya. Kalau mau adipose derived stem cell berarti kan lemak mhm. tadi mesti diolah dulu di Oke, instalasi khusus. Jadi kalau oke. di UI dan Erlangga Gajah Mada ada khusus jadi Mhm, unit pelaksana stem cell gitu. Jadi mesti mhm, diambil dari situ. Jadi tidak langsung berupa adipose derived stem cell. Karena mhm. kalau sebenarnya mengharapkan yang stem cell itu kan perlu jutaan. Misalnya Mhm. mau dimasukkan ke lutut atau manapun juga, ya mesti banyak sekali. Berapa juta, Oke. 10 juta gitu. 10 Ini kan juta sel bukan ya dok ya. sel, ya betul. Oke. Mhm. Berarti dalam kasus yang tadi kita tampilkan, pasien yang fotonya tadi kita sempat share, itu dia yang ditransfer adalah fatnya dok ya. Fatnya langsung. Fatnya langsung. Dan Ya. termasuk berarti dalam komponen fat terdapat adipocyte derived stem cell-nya dok. Ya, ini emang Oke. incerannya banyak orang ini adipose derived stem cell karena Mhm, mhm. seperti untuk kasus-kasus yang lain kan ortopedi, jantung apa segala mencari mesenchymal stem cell atau yang Nah, adipose derived itu paling banyak tuh asalnya dari lemak kan iya, bisa iya. dari sumsum tulang bisa dari Mhm. sumber-sumber lain juga bisa stem cell tapi paling banyak gram per gram itu dari lemak Lemak. gitu. Oke. Itu dia. Berarti buat sahabat IDDOMS, mungkin agak bingung istilahnya, stem cell atau sel punca ini ada dari berbagai macam sumber di tubuh kita. Sel punca ini sel progenitor, sel awal yang membentuk kita menjadi sel yang lain-lainnya. Itu kita bisa menemukan di lemak, di sumsum tulang, darah juga ada ya, Dokter Lis Ada ya. di darah, tapi sedikit Nah, sekali. Darah nah cuma itu satu dia. banding 400.000 lagi. Oke, berarti Sedikit banget. konsentrasi paling banyak adalah dari lemak. Nah, itu dia. Makanya itu kita pakai Itu. baik-baik. Iya, jangan dibuang-buang deh. Berarti lemak ya dok ya. Selama ini orang kan membuang lemak dok. Iya, tapi kan memang barangkali belum ada perlunya juga barangkali supaya tubuhnya lebih seksi kan boleh. Monggo kalau dari teman-teman sahabat ID Doms yang ada ingin bertanya mengenai apapun dari autologous fat transfer, suatu teknologi kekinian, sebenarnya udah lama juga ya dok ya, yang kita manfaatkan untuk transfer dari tubuh kita, anggota tubuh yang lain, kita isikan ke anggota tubuh yang lainnya ya dok ya. Nah, kalau Iya. seandainya kita transfernya, katakanlah untuk tangan, dok. Ada beberapa juga minta ya, dok, ya, tangannya supaya tampak lebih fresh gitu, dok. Berarti artinya Oh iya. mungkin juga kan, dokter Lis ya? Oh iya bisa. Justru Mhm. bagus karena tangan juga tidak tidak cukup satu dua spade yang udah jadi ya yang sintetis itu. Benar, Jadi benar lemak sekali. ini kan banyak, jadi lebih Mhm, menguntungkan kalau mau tangan. mhm, mhm. Oke, oke, itu dia kuncinya. Berarti sebutkan saja mau ditransfer kemana, bisa ya, dok ya? Bisa. Tapi urut-urutannya biasanya gini dok. Jadi Mhm. pasiennya datang, terus usul untuk transfer lemak itu biasanya datang dari dokternya. Jadi Oke, ini kan oke. tangannya ini, oh ya boleh aja Bu, kalau mau pakai ini perlu sekian banyak bahan. Kalau alternatifnya kalau mau ambil dari lemak ibu sendiri gitu, karena itu kan tindakan ya, jadi mesti dijelaskan gitu.
Pilihan itu berarti ada, makanya kalau sahabat ID Derms pergi ke dokter spesialis kulit, konsultasikan apa yang ingin ditanyakan. Dokter kulit juga nggak marah-marah kok kalau tanyanya banyak-banyak, termasuk mulai kasus kulit, kelamin, dan kecantikan ya Dokter Lis ya. Betul. Nah, sedikit Hendri akan informasikan juga ke sahabat ID Derms yang nonton, kalau seandainya sahabat ID Derms ingin mencari dokter spesialis kulit dan kelamin di kota atau lokasi terdekat, itu bisa membuka website Perdoski, perdoski.or.id, di sana, atau join Instagramnya juga bisa, tapi fitur untuk mencari dermatologis, itu hanya di website, ada yang menu Find Dermatologist, nanti bisa dimasukkan kota, nanti bisa ketemu dokter spesialis kulit dan kelamin yang terdekat. Itu ya Dokter Lis ya. Itu tadi ada keterangan dari itu, jadi perdoski.id aja. Jadi Oh maaf, tanpa or. perdoski.id tanpa or ya, perdoski.id. Oke. Terus sambil kita udah nggak terasa, udah 43 menit Dokter Lis. Wah, Mungkin dari Dokter Lis waduh. ada take home message untuk teman-teman atau sahabat ID Doms yang join Ada, mengenai fat jadi transfer ya, ini Dok. ya terima kasih kesempatannya pada ID Derms. Jadi ada tindakan yang termasuk dalam ranah kemampuannya dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis dermatologi venereologi, yang memang sejak masa residensi sudah diajarkan. Kemudian nanti kalau memang ada kasus yang membutuhkan tindakan dengan transfer lemak ini, dokternya akan memberitahu pasien, menjelaskan, kemudian nanti kalau pasiennya setuju bisa dikerjakan, dan tindakan ini mudah sekali dan sangat bermanfaat. Oke. Oke, itu dia. Jangan ragu kepada sahabat ID Derms kalau ada pertanyaan ke dokter kulit, konsultasikan. Kalau ingin pindah-pindah lemak, monggo, lakukan dan bertanyalah, jangan malu-malu. Karena fat transfer ini dari tadi kita bahas tindakan yang paling cuan kalau ingin mengisi anggota tubuh kita ya, Dokter Lis ya. Betul. Oke. Henry rasa ini waktu juga sudah mulai mepet. Pertanyaan dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan ulang? 1-2 menit lagi masih ada waktu, monggo. Sebentar, Henry coba cari-cari dok, siapa tahu ada pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih nih, ada yang nonton malam-malam. Acaranya selalu, terima kasih, selalu fresh. Apalagi tampilan Dokter Lis ini yang selalu awet muda dengan warna purple sparklingnya ya. Wah, istimewa dok. Terima kasih juga Dokter Lis. Sebentar, ini buka lagi. Oh, ini ada yang bertanya dok. Dok, dalam prosesnya dari Meloctin, perlu difiltrasi atau disaring menjadi ukuran kecil tidak ya dok? Terima kasih. Ya tadi terserah mau dipakai dalam bentuk yang agak banyak, misalnya mengisi pipi yang banyak, atau mengisi bagian yang halus. Kalau bagian halus ya kita perkecil. Oke. Ada tekniknya, barangkali kurang menarik kalau untuk bisa mungkin pasien. Ini sambil katanya pokoknya ada yang ngisi gitu. Iya, nggak usah terlalu tahu detailnya. Kalau sudah rencana untuk mengerjakan, percayalah jangan membuka YouTube melihat tekniknya, karena kebanyakan takut duluan. Padahal sebenarnya nggak sesakit itu juga ya, Dokter Lis ya. Betul. So jangan ragu, jangan terlalu tahu dulu deh teknik-teknik. Mending tutup mata atau nggak kelihatan, kata Dokter Desi tadi, bisa nyanyi-nyanyi kok di dalam ruangan tindakan itu. Oke, baiklah. Oh, ini ada pertanyaan lagi tiba-tiba masuk dari Edlin dari, wah ini Mbak Pet. Berapa persen fat yang ditransfer menyatu dengan fat yang ada di daerah yang diisi? Sama juga, jadi secara umum 50% akan survive. 50% akan habis, mati gitu. Jadi kita berharap pada 50% ditempatkan pada level yang betul itu, kemudian tumbuh baik. Oke, itu dia perjawabannya Mbak Pet. Jadi survivability dari fat ada 50% itulah kira-kiranya ya. Oke, jadi kita rasa malam ini sesi, ini post prosedur dari Dokter Stanley tiba-tiba masuk dok, ada pertanyaan. Oke, post prosedur care gimana dok? Oh ya, karena agak lebam-lebam sedikit ya bisa dikompres-kompres dengan yang dingin, kemudian dijaga, kan ada
bekas memasukkan kanulanya itu jangan sampai kena kotor gitu. Udah itu aja. Nah, ini berarti pos prosedur ada 2 ya, Dok ya. Di tempat kita ambil lemaknya dan di tempat kita mengisi lemaknya ya, Dok ya. Betul. Dan biasanya saking kecilnya juga tanpa jahitan kok, Dok. Oke, jadi tempat diambil kecil nggak ada masalah. Yang di atas pun karena tanpa sayatan juga tidak perlu treatment seperti habis facelift atau implan dan lain-lain ya, Dr. Liz ya. Tidak perlu. Oke, itu dia Dr. Stanley. Kemudian dari Ina Solati, izin tanya Dok, post treatment fat transfer, bagaimana dengan kombinasi treatment lain yang boleh dilakukan? Kalau post treatmentnya sih biasa aja ya. Jadi misalnya selesai terus evaluasi ulang kan 1-2 minggu kemudian, misalnya ada rencana tindakan injeksi toksin botulinum atau lainnya, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh, ini RF ya? Oh, radiofrekuensi termasuk lain RF. lagi. Radiofrekuensi lain lagi, karena radiofrekuensi itu kan harus melalui sekat-sekat lemak. Jadi itu harus dipertimbangkan untuk ditunda, karena sebaiknya lemaknya itu dibiarkan survive. Kalau dengan radiofrekuensi, lemaknya itu akan mengalami panas yang berlebihan dan tentunya tidak survive, Dok. Oke, itu dia. Berarti ditunda berapa lama kira-kira, Dr. Liz? Biar lemaknya survive dulu ya. Kalau boleh sih sampai 6 bulan. Oke, itu dia. Sepanjang mungkin. Kalau mau, maaf Dok, kalau boleh sih radiofrekuensi aja dulu. Nanti kalau sudah mau ditransfer lemak lebih aman gitu. Ya, itu dia. Kata kuncinya berarti jangan diutik-utik. Berarti jenis tindakan yang akan mungkin dicegah harus didiskusikan ke dokternya lagi. Segala sesuatu yang sifatnya mematikan lemaknya lebih baik dihindarin. Termasuk salah satunya radiofrekuensi ini ya, Dr. Liz ya. Betul. Oke. Oh, ini udah habis ya waktunya ya. Ya, kurang sekitar, ya udah sedikit lewat 5 menit. Tapi kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau udah nggak ada, kita bisa akhiri sebenarnya, Dok. Sebentar, saya scrolling sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Rasanya sudah nggak ada pertanyaan lagi, Dr. Liz. Ya, terima kasih banyak. Udah mulai time out. Terima kasih banyak kepada Dr. Liz yang menjadi narasumber untuk ID Derms. Henry juga mewakilin ID Derms hari ini untuk menjadi hostnya. Terima kasih atas ilmunya terhadap mengenai fat transfer ini, suatu bidang yang kesannya orang berbondong-bondong ke luar negeri untuk melakukan, ternyata di Indonesia ada banyak ahlinya. Jadi jangan ragu konsultasi ke dokter spesialis kulit, tanyakan indikasi dan apakah cocok untuk dilakukan ke diri sendiri, dan bagaimana serta bagaimana prosesnya ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Liz, terima kasih semua sahabat ID Derms yang ikut join, teman-teman SPKK juga. Semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi. Selamat malam. Selamat malam.